Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam dan menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa di sorga, sampai di ujung kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Allah, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, supaya kami semua diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, ada hal yang penting yang harus kita perjuangkan di sepanjang umur hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Hal yang penting yang harus kita perjuangkan itu adalah
Kita harus berjuang supaya ketika kita berada di ujung kehidupan, kita dipandang sebagai orang-orang yang menang. Dan kalau harus jujur, tidak banyak orang yang memperkarakan akan hal ini di dalam hari-hari hidupnya. Saudara perhatikan itu. Kalau kita harus jujur, memeriksa diri kita masing-masing, jarang sekali atau hampir-hampir kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini. Artinya kita tidak memperkarakan bahwa kita harus berjuang menjadi orang yang menang di ujung kehidupan kita nanti. Kenapa demikian? Karena selama ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, banyak di antara kita yang sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah tentang kemenangan sebagai orang percaya. Banyak orang Kristen yang berpikir ketika Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib, lalu bangkit dari antara orang mati, menjadi pribadi yang menang. Maka ada begitu banyak orang percaya yang berpikir kalau Yesus telah menang, karena Yesus telah menebus kita dari segala pelanggaran salah dan dosa, itu juga berarti kita telah menjadi orang-orang yang menang. Pada akhirnya saudaraku, seringkali di dalam ibadah setiap hari Minggu atau ibadah tengah minggu, ya, kita sering mendengar seorang worship leader berkata, atau seorang hamba Tuhan berkata, bersukacitalah saudaraku karena kita ini adalah orang-orang yang menang. Dan ketika mendengarkan perkataan seperti itu, tanpa kita sadari, kita juga mengklaim, kita juga merasa bahwa kita sudah menjadi pemenang. Padahal kita ini belum menjadi pemenang. Saudara perhatikan itu. Benar bahwa Yesus telah menang. Karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Tetapi kemenangan itu bukan berarti secara otomatis lalu kita juga menjadi pemenang. Saudara, ini yang harus kita sadari. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu menang karena ketaatannya, karena kesalehannya di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sehingga pada akhirnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan disinilah kita harus sadar, kemenangan yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu untuk dirinya. Supaya apa? Dengan kemenangan itulah kita bisa memiliki potensi, kita bisa berjuang untuk mencapai kemenangan seperti ia telah menang. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya yang mulia Tuhan Yesus Kristus bisa menang sehingga dibangkitkan dari antara orang mati? Mari kita lihat Ibrani pasal 5. Kita baca mulai ayatnya yang ke-7. Dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Sebelum kita lanjut, kalimat yang pertama ini harus kita garis bawahi, yaitu kalimat dalam hidupnya sebagai manusia. Perhatikan ini. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara perhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti dalam kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia. Tuhan Yesus selalu memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Karena firman Tuhan katakan, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ini menunjuk kepada adanya satu persekutuan yang begitu luar biasa
Antara yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dalam keadaannya sebagai manusia, ia selalu memiliki persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Dan perlu kita catat, persekutuannya itu bukan persekutuan yang biasa. Karena firman Tuhan katakan, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Artinya di dalam membangun persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, dan itu menunjuk kepada ketaatan yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam kesalehan. Sebab di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menangkap satu kebenaran, bahwa di dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus harus mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi ia tetap saleh, ia tetap taat, ia tetap tunduk di dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, yang membuat pada akhirnya ia bisa menjadi pribadi yang menang. Ia mencapai kesempurnaan dalam keadaannya sebagai manusia, sehingga ia bisa menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu ditulis di dalam ayatnya yang ke-9. Dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus membangun persekutuan yang sangat luar biasa dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus tunduk dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di dalam ketaatan, di dalam kesalehan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Seberapa serius kita membangun persekutuan dengan Allah Bapa di sorga? Seberapa serius kita hidup di dalam ketaatan, di dalam kesalehan, tunduk di dalam kedaulatan Allah, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak serius, kita tidak akan menjadi orang yang menang. Tidak menjadi orang yang menang akan ditolak oleh Allah. Jadi kita tidak boleh memiliki pemahaman yang salah tentang kemenangan kita sebagai orang percaya. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus menang supaya kita memiliki potensi untuk berjuang supaya menjadi orang yang menang. Itulah kenapa di dalam kitab Wahyu, kalau kita membaca ketika Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat-jemaat, ya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Perhatikan itu. Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Tentu ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita harus berjuang supaya pada akhirnya di ujung kehidupan nanti kita bisa menjadi orang yang menang. Dan percayalah, ada upah bagi orang-orang yang menang di akhir kehidupannya. Kalau kita tidak menang, kita gagal menjadi orang percaya, karena kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus berjuang untuk menang. Di dalam Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, perhatikan ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Artinya kalau kita tidak berjuang untuk menang di akhir kehidupan,
maka kita tidak bisa menjadi anak Allah. Ini tidak bisa dibantah, saudaraku, karena ini firman Tuhan. Itulah kenapa saya katakan tadi, Tuhan Yesus menang supaya kita memiliki potensi berjuang untuk menjadi orang yang menang. Dan standar orang yang menang itu adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita berjuang untuk menjadi pemenang di akhir kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami mau berjuang di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami mau berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, sama seperti Kristus telah hidup. Supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.